Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Septepani Lolita dengan NIM E1052251019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS 25 untuk pemula. Dan judul penelitian yang saya gunakan dalam data penelitian ini adalah pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap tingkat kepercayaan diri remaja usia 18-25 tahun. Kita akan belajar bersama mulai dari mengenal menu dan toolbar yang ada di SPSS, cara memasukkan data penelitian, serta cara membuat diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Nah, dengan memahami langkah-langkah dasar ini, diharapkan teman-teman dapat menggunakan SPPS sebagai alat bantu dalam mengelola data penelitian maupun tugas perkuliahan. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke video tutorialnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan menu-menu atau tools yang terdapat pada SPSS 25. Nah, SPSS adalah software yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan menyajikan data penelitian. Nah, teman-teman, di sini kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya ya. Kita tunggu sebentar. Ini kita close aja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Bisa teman-teman lihat, di bagian atas SPSS ini terdapat beberapa menu utama, yaitu ada File, Edit, View, Data, Transform, Analyze, Grapes, Utilize, Extension, Window, dan Help. Nah, ini kita buka full dulu ya, teman-teman. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, pada menu file ini, menu file itu biasa digunakan untuk mengelola dokumen atau file SPSS. Misalnya, membuat lembaran baru dengan New, membuka file yang sudah ada dengan Open, menyimpan data dengan Save atau Save As, mencetak hasil analisis dengan Print, dan menutup program dengan Exit. Nah, jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengelolaan file terdapat pada menu File. Teman-teman. Selanjutnya ada menu Edit. Menu Edit biasanya digunakan untuk mengubah atau memperbaiki data. Misalnya, copy untuk menyalin data, cut untuk memotong data, paste untuk menempel data, serta find untuk mencari data tertentu, teman-teman. Nah, jika terjadi kesalahan saat memasukkan data, biasanya kita menggunakan menu Edit. Oke, selanjutnya ada View. Menu View biasa digunakan untuk mengatur tampilan SPSS. Melalui menu ini, kita dapat menampilkan atau menyembunyikan toolbar, status bar, dan mengatur tampilan layar kerja agar lebih nyaman digunakan. Pada menu View. Selanjutnya, pada menu Data. Nah, pada menu Data ini biasanya digunakan untuk mengelola data yang sudah dimasukkan. Contohnya itu Sort Cache untuk mengurutkan data. Selanjutnya ada Select Cache untuk memilih responden tertentu. Dan ada
Merge files untuk menggabungkan beberapa file data. Nah, menu-menu ini sangat berguna ketika jumlah data penelitian cukup banyak. Selanjutnya, menu transform. Pada menu transform ini biasanya digunakan untuk mengubah atau membuat variabel baru. Contohnya, compute variable yang digunakan untuk menghitung skor total dari beberapa pertanyaan kuesioner. Misalnya, variabel penggunaan media sosial terdiri dari 10 pertanyaan. Maka, total skor dapat dihitung menggunakan menu transform, teman-teman. Selanjutnya, ada menu analyze. Menu analyze merupakan menu yang paling penting dalam penelitian karena digunakan untuk melakukan analisis statistik. Di dalamnya terdapat beberapa uji statistik, seperti statistik deskriptif. Nah, selanjutnya ada uji validasi, itu biasa terdapat di sini. Selanjutnya, uji rehabilitas biasa terdapat di slash. Selanjutnya, uji normalitas terdapat di sini. Selanjutnya, uji korelasi biasanya terdapat di sini. Yang selanjutnya, uji regresi biasa terdapat di sini. Selanjutnya, uji T biasa terdapat di sini. Selanjutnya, uji ANOVA biasa terdapat di sini. Di sini. Selanjutnya, uji Chi-square biasa terdapat di deskripsi. Nah, selanjutnya teman-teman, ada menu grapes. Menu grapes biasa digunakan untuk membuat grafik atau diagram. Contohnya, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan grafik garis. Nah, grafik ini membantu penelitian serta menjelaskan hasil penelitian secara visual, sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada menu Utilities. Menu Utilities ini digunakan untuk melihat informasi mengenai variabel dan data yang digunakan. Misalnya, mengetahui nama variabel, label variabel, serta jenis data yang dimasukkan ke dalam SPSS. Selanjutnya, ada menu extension. Menu extension biasanya digunakan untuk menambahkan fitur-fitur tambahan ke dalam SPSS. Nah, dengan menu ini, pengguna dapat menginstal tools baru yang tidak tersedia secara bawaan. Selanjutnya, ada Windows. Menu Windows digunakan untuk berpindah dari satu jendela kerja ke jendela kerja lainnya. Misalnya, berpindah dari data view ke output viewers atau syntax
mencetak editor. Dan yang terakhir itu ada menu help. Menu help digunakan untuk mencari bantuan dan panduan penggunaan SPSS. Jika penggunaan mengalami kesulitan saat menggunakan SPSS, maka dapat mencari informasi melalui menu help. Jadi, teman-teman, menu-menu pada SPSS 25 ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, di mana file digunakan untuk mengelola file, edit, untuk mengedit data, view, untuk mengatur tampilan, data, dan transform, untuk mengelola data, analyze, untuk melakukan analisis statistik, grapes, untuk membuat grafik, utilities, untuk melihat informasi data, extension, untuk menambah fitur, Windows, untuk mengatur jendela kerja, dan help, untuk mencari bantuan. Nah, dengan kita memahami fungsi setiap menu, pengguna dapat mengoperasikan SPSS dengan lebih mudah dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang toolbar yang terdapat di bawah. Dapat teman-teman lihat. Yang pertama itu ada Open Data. Fungsinya itu untuk membuka file yang sudah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada Save Data. Fungsinya itu menyimpan data yang sedang dikerjakan. Selanjutnya ada Print. Fungsinya itu untuk mencetak data atau hasil output kita. Selanjutnya, teman-teman, yaitu ada recall. Recall ini untuk memanggil dialog perintah yang sering kita gunakan. Selanjutnya ada undo. Undo ini untuk membatalkan perintah terakhir yang kita lakukan. Selanjutnya ada redo. Redo ini adalah fungsinya untuk mengembalikan perintah yang sebelumnya dibatalkan oleh undo. Selanjutnya, teman-teman, ada go to cache. Go to cache ini fungsinya untuk mencari nomor basis atau responden tertentu dalam data kita, teman-teman. Selanjutnya, ada go to variable. Go to variable ini adalah untuk menyorot variabel tertentu yang sangat spesifik. Selanjutnya ada variabel. Variabel ini adalah untuk melihat informasi setiap lembar kerja variabel kita yang masih aktif. Selanjutnya ada run descriptive statistic. Ini adalah untuk menjalankan fungsi statistik deskriptif yang secara default menyampaikan frekuensi data. Selanjutnya ada find. Find ini berfungsi untuk mencari suatu nilai dari data view yang masih aktif. Selanjutnya ada split file. Split file ini fungsinya membagi analisis berdasarkan kelompok tertentu. Selanjutnya ada select cache.
Slackcast ini fungsinya untuk menyorot kasus yang spesifik, sama dengan data. Selanjutnya ini ada value labels. Value labels ini untuk mengganti tampilan value atau label pada data view. Selanjutnya ada use variable state. Ini untuk memilih variabel yang akan digunakan untuk analisis data secara menyeluruh. Yang terakhir ada custom toolbars. Ini berfungsi untuk mengatur posisi toolbar yang kita inginkan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan data penelitian ke SPSS. Kemudian, cara membuat diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram dengan langkah yang mudah dipahami. Oke, yang pertama-tama dapat kita lihat di bagian bawah ini terdapat data view, ini data view, dan ini variable view. Nah, pertama kita masuk ke variable view untuk membuat variabel penelitian. Nah, di bagian ini kita bisa mengisi nama variabel, misalnya jenis kelamin, umur, dan pendidikan terakhir, misalnya. Nah, di sini saya akan menuliskan jenis kelamin atau gender. Kemudian, pada kolom label, kita bisa menuliskan keterangan yang lebih lengkap atau mudah dipahami. Tapi, jika variabel berupa kategori seperti jenis kelamin, kita klik pada bagian values, lalu kita masukkan. Untuk angka nomor 1, itu laki-laki, dan angka nomor 2 itu untuk perempuan. Oke. Nah, di sini pada bagian desimal kita ubah menjadi angka 0. Oke. Selanjutnya kita buat atau kita masukkan data yang sudah kita buat kuesioner sebelumnya. Saya sudah buat kuesioner sebelumnya, teman-teman, dari penelitian yang sudah saya buat seperti ini. Jadi di sini saya tinggal memasukkan data. Yang pertama itu ada X. Ada variabel X. Nah, selanjutnya kita masukkan pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner kita yang mengarah pada variabel X. Jadi, pada pertanyaan di kuesioner saya, yaitu ada kurang lebih 9 pertanyaan yang mengindikasikan menggunakan variabel X. Jadi kita tulis X1, selanjutnya X2, selanjutnya X3, selanjutnya sampai dengan X9.
Oke, selanjutnya variabel Y. Nah, pada pertanyaan di dalam kuesioner saya itu terdapat 7 pertanyaan dengan indikasi variabel Y. Jadi kita buat seperti yang X. Tapi yang Y kita buat hanya 7. Seperti ini. Oke. Nah, pada desimalnya, pada bagian desimal, ini kita buat jadi 0 semua, teman-teman. Kita buat jadi 0. Selanjutnya, pada bagian values, pada bagian X1, kita ubah. Nah, di sini indikasi jawaban saya menggunakan angka. Yang pertama, sangat tidak setuju. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, netral. Yang keempat, setuju. Dan yang kelima, sangat setuju. Jadi kita masukkan satu-satu. Pada nomor 5 ini, indikasinya sangat setuju. Sangat setuju. Oke. Nomor 4 itu setuju. Kita add juga. Nomor 3 itu netral. Nomor 3 netral, kita add. Yang kedua itu tidak setuju. Tidak setuju, kita add juga. Dan yang nomor 1 itu sangat tidak setuju. Kita add juga, teman-teman. Nah, ini sudah semuanya kita masukkan. Tinggal kita klik OK. Nah, jadi pada bagian X1 sampai X9 ini kita ubah menjadi seperti ini. Nah, begitu juga pada bagian Y1 sampai dengan Y7, kita ubah seperti yang awal. Nah, jadi semuanya sudah seperti ini. Oke, selanjutnya kita buka pada data view. Nah, pada data view ini sudah tertera bentuk seperti ini. Jadi, karena saya sudah memiliki data penelitiannya, jadi data penelitian akan tinggal saya copy. Oke, ini akan saya copy.
di bagian gender. Nah, teman-teman pasti sudah tahu, di bagian gender ini hanya terdapat angka. Karena tadi sudah kita jelaskan, angka yang nomor 1 itu menunjukkan laki-laki, dan angka yang nomor 2 itu menunjukkan perempuan. Selanjutnya, kita copy data jawaban dari pernyataan yang sudah saya buat di dalam kuesioner, dari X1 sampai X9, selanjutnya dari Y1 sampai dengan Y7. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita copy data penelitian dari X1 sampai, dari Y1 sampai Y7. Nah, jadi hasil datanya sudah kita tempelkan, sudah kita paparkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat total dari masing-masing variabel. Kita lihat dari variabel X terlebih dahulu. Kita buka transform, compute variable. Nah, pada target variabel ini kita ketik X. Nah, numeric expression-nya kita ketik seperti ini. X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan X9, teman-teman. Oke, selanjutnya kita klik, kita pastikan dulu apakah sudah benar. Oke, selanjutnya kita klik pada bagian OK. Nah, di sini terlihat pada bagian X, di sini sudah terlihat total dari X1 sampai X9. Nah, selanjutnya kita buat atau kita cari total dari variabel Y. Transform, compute variable. Nah, di sini kita ganti menjadi Y. Di sini juga kita ganti menjadi Y, teman-teman. Sama seperti yang tadi, kita tinggal masukkan dan klik tambah. Oke, ini hanya sampai Y7 saja ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa kita lihat total dari
Y1 sampai Y7. Oke, selanjutnya, nah, jika kita ingin melihat median, bisa kita buka analyze, deskripsi statistik. Di sini kita bisa melihat jumlah gender terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan, kita klik OK. Nah, di sini ini adalah data gender dari data penelitian yang sudah kita buat tadi. Oke, bisa kita lihat. Selanjutnya, kita lihat bagaimana median dan mean dari data penelitian ini. Kita buka lagi analyze, deskripsi statistik, frekuensi, kita masukkan variabel X dan variabel Y. Kita masukkan, kita kembalikan lagi gendernya. Nah, pada bagian variabel ini kita masukkan variabel X dan variabel Y. Lalu, pada bagian statistik, kita lihat, kita centang pada bagian median. Nah, selanjutnya di sini kita bisa centang pada bagian ini, ini, dan ini. Oke, selanjutnya continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya ya teman-teman, data dari median dari data penelitian tersebut. Ini yang variabel X dan ini yang variabel Y. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana diagram batang, histogram, serta diagram lingkaran dari data penelitian ini. Kita buka lagi analyze, kita klik lagi deskripsi statistik, frekuensi, dan pada bagian variabel ini tetap kita masukkan variabel X dan Y. Pada bagian ini kita klik. Nah, di sini bisa kita pilih. Yang ini kita bisa melihat diagram batang, dan yang ini bisa kita lihat diagram lingkaran, yang ini bisa kita lihat histogramnya. Oke, teman-teman, di sini kita lihat histogramnya dulu ya. Kita klik ini, continue, kita klik OK. Nah, di sini ada histogramnya, teman-teman. Ini yang variabel X, dan ini yang variabel Y. Jadi, seperti ini. Langsung jadi. Oke. Kemudian, kalau kita mau lihat diagram batangnya, kita buka lagi deskripsi statistik, frekuensi, variabelnya tetap, variabel X dan Y, hanya kita ubah pada bagian ini. Nah, kita klik yang bar, continue, OK. Nah, ini diagram batang dari data penelitian yang kita buat. Bisa kita lihat, ini yang variabel X, dan ini yang variabel Y. Kemudian, kalau kita mau lihat
diagram lingkaran atau pie. Kita buka lagi analyze, deskripsi statistik, frekuensi, variabelnya tetap Y dan Z, tetap X dan Y. Kita klik ini, kita ubah jadi yang pie, continue. Oke, kita lihat. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Diagram lingkarannya akan menjadi seperti ini. Dan pada bagian ini juga bisa kita lihat angka-angka dari warna yang terdapat dalam diagram lingkaran. Ini yang variabel X, dan ini yang variabel Y. Nah, jadi seperti ini tutorial cara membuat memasukkan data serta melihat bagaimana diagram lingkaran, diagram batang, dan histogram dalam aplikasi SPPS. Sekian video penjelasan saya mengenai pengenalan menu dan toolbar serta cara memasukkan data dan membuat diagram pada SPSS 25. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat membantu teman-teman agar memahami dasar-dasar penggunaan SPSS dalam pengelolaan dan analisis data penelitian. Terima kasih. I just had to let you know you're